Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya yang dirahmati Allah, saya menyinggung-nyinggung sedikit walaupun kita membahas tentang Al-Mulk, tapi insya Allah pembahasannya memang tidak akan jauh karena Al-Mulk itu berarti memang kehidupan. Ya, kerajaan ini kan arti kehidupan. Apa yang kita kemudian rasakan, lalui, kita tinggal ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung juga ketika membahas Al-Mulk tentang bagaimana hidup kita tuh supaya enak, nyaman, tenang, jauh dari masalah, jauh dari kemudian problem, dan kita banyak ditolong oleh Allah, ya. Satu yang udah kita pelajari kemarin yaitu tadabbur Quran. Baik itu kemudian mempelajari, membaca ayatnya, membaca artinya, share kepada orang lain, ya, dan menyibukkan diri dengan Quran. Bikinlah target yang berkaitan dengan Quran. Misalkan saudara punya target 1 hari 1 lembar, atau malah 1 hari 1 juz. Kalau misalkan saudara memang punya waktu. Kalau tidak punya waktu, ya cicil lah. Kira-kira 1 juz tuh misalkan setengah bulan atau 1 bulan. Insya Allah mudah-mudahan saudara pasti bisa. Kalau saudara sudah banyak ngopenin Quran, maka saudara punya rezeki pasti akan bertambah banyak. Insya Allah. Yang kedua, masjid. Jangan sampai kemudian 5 waktu tidak di masjid. Di masjid inilah kemudian harta karun itu ada. Ya. Kita lanjutkan kemarin, masih ayat 14. Kita baru separuh. Ala ya'lamu man khalaqa. Siapa sih yang menciptakan kita semua? Yang menciptakan kita semua adalah Allah. Terkandung juga makna di sini. Siapa sih yang memberi? Siapa yang kemudian menarik? Siapa yang kemudian melapangkan? Siapa yang kemudian menyempitkan? Siapa yang meninggikan? Siapa pula kemudian yang merendahkan? Siapa yang mengizinkan kita menjadi senang? Siapa yang mengizinkan kita menjadi susah? Dialah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut di dalam ayat 14 ini adalah wa huwal latiful khabir. Dia tuh maha lembut lagi maha teliti. Kok kenapa doa Asmaul Husna ini yang dipakai? Ya, dia lembut, dia teliti. Lembut artinya sebisa mungkin gitu ya. Allah akan menyayangi kita, memampuni kita, memaafkan kita seberapapun dosa kita. Karena dia itu betul-betul lembut. Emang sih berkumpul ya segala rupa sifat Allah di diri Allah sendiri. Karena memang dialah asal muasal segala sifat. Al-Khabir, saking telitinya tidak akan bisa ada yang lewat. Baik itu hitungan kebaikan maupun itu hitungan keburukan. Lanjut ayat 15 pemirsa. Surah Al-Mulk ayat ke-15 ya. Tafsirnya, hikmahnya, filosofinya buat kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi. Maka jelajahilah tempat-tempat yang kalian bisa jelajahi. Dan makanlah rizkinya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Saudara, menarik nih. Menarik sekali yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa famshu fi manakibiha. Kalau ngelihat dari redaksi ini, kita nih umat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelajah berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai negeri. Tentu tidak cuma dimaksudkan pindah-pindah tempat ya. Ada juga yang udah berkali-kali pindah karena emang diusir. Kontrakan ini enggak, kontrakan sono enggak, kontrakan terus gitu. Tapi ini ceritanya tentang bagaimana kita kemudian mengembangkan sayap. Entah itu misalkan sekolah, kita sekolah terus di daerah-daerah lain, di kota-kota lain, di negara lain. Atau kita bekerja, mencari nafkah, atau kita mengembangkan usaha. Banyak suku-suku di Indonesia ini dan hampir rata-rata suku gitu ya, punya kebiasaan kemudian berterbangan ke negeri-negeri yang lain, ke daerah-daerah yang lain. Seorang presiden direktur atau the great CEO-nya dari salah satu bank swasta, ternyata dia orang Malaysia. Tapi ketika diteliti lagi, bukan orang Malaysia banget, orang Pariaman. Subhanallah. Bahkan pemimpin, salah satu pemimpin tertinggi di Malaysia, ternyata orang Bugis. Masya Allah. Ini kan sesuatu banget gitu. Peraih Olimpiade renang kemarin, Amerika, iya kan? Ternyata turunan Jawa.
Itu kan berarti bapak ibunya pergi ke Jawa, pergi ke Amerika dan seterusnya. Ini dia. Ayat ini barangkali yang dipakai juga sekelompok etnis suku dari Indonesia yang kemudian dia menjelajah negeri-negeri. Walladzi, dan dialah yang ja'ala lakumul arda, yang sudah menciptakan buat kalian itu bumi, zalulan, mudah untuk ditempati. Famshu fi manakibiha, maka kalian berjalanlah ke segala penjurunya. Wa kulu mir rizki, dan kemudian makanlah rizkinya. Terkandung makna wa kulu mir rizki juga adalah mencari. Wa kulu mir rizki, yakni sebelum kemudian kita memakannya, kita harus mencarinya. Dari mana ini kemudian frasa ini diketahui seperti itu? Karena ayat sebelumnya adalah babul ikhtiyar. Famshu fi manakibiha, bergeraklah, berjalanlah ke sepenjuru tanah air, penjuru dunia. Wa kulu mir rizkihi, niscaya kalian akan bisa makan, kira-kira begitu frasanya. Wa ilaihin nusyur, betapapun kalian akan pergi, kemanapun kalian akan pergi, tetap aja kembalinya ke Allah juga. Ya buktinya kan kita berasal dari bumi toh, dari tanah. Kemana sih kita? Mau dimanapun tetap aja kembali ke tanah lagi. Masya Allah ya. Baik pemirsa, nanti di segmen 2 kita akan dalamin sedikit tentang masjid ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah mencintai masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya hati mu'allakun bil masjid. Kita punya hati terikat dengan masjid. Silakan lewat dulu. Selamat kembali di Wisata Hati Antv pemirsa. Setiap istana kan rajanya punya tempat toh. Setiap daerah ada istananya, setiap istana juga ada tempat ya kan. Kalau Allah boleh mengibaratkan seperti itu, sesungguhnya kerajaan Allah yang namanya dunia ini, istananya adalah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang istimewa dari masjid? Istimewa dari masjid yang pertama adalah ada Allah di sini. Ada Allah di masjid ini. Nanti berpulang kepada kenal nggak nanti ente sama Allah? Kalau ente kenal sama Allah, ente pasti akan berburu masjidnya Allah. Sama lah kayak ente gini loh, ente tahu ya ponakan ente atau adik ente habis jual mobil. Terus ente punya keperluan, lalu ente bilang sama istri, yuk kita datang ke ponakan yuk, dia lagi jual mobil tuh, mudah-mudahan berkenan minjemin. Ente berburu ke sana, kenapa? Karena ente tahu di sana itu adalah tempat buat ente bisa jaluk duit gitu loh. Ente pengen nuntut ilmu pasti ke sekolah. Kenapa? Karena ente mengenal tujuan ente. Kalau ente ke masjid, di sana ada Allah. Tergantung kenal apa. Enggak ente ke Allah SWT. Nah ini ya nanti di episode berikutnya sambil kita menuntaskan kemudian tafsir hikmah dari Al-Mulk, kita akan bahas. Ya, kita akan perdalam soal masjid. Bahwa di masjid itu ada Allah. Di masjid itu ada Allah. Allah siapa sih? Tergantung nanti apa yang Anda kenal tentang dia. Tergantung nanti apa yang Anda mengenali dia dari sisi mana. Saya mengenal Allah sebagai yang maha menyembuhkan, maka Anda bawa anak Anda datang ke masjid. Ya Rob, anak saya sakit nih. Ente kenal Allah sebagai yang bisa meminjamkan tanpa harus mulangin. Ente berangkat ke masjid lalu bilang, ya Allah saya butuh duit. Allah bahagia itu. Ya namanya datang jangan cuma sekali dong. Terus dan terus. Coba dah pemirsa, 40 hari dah. Jaga tuh berjamaah di masjid 40 hari. Alias ada berapa? 40 kali 5 kan? 1 kali, ya benar 40 kali 5 ada 200 waktu. Lalu sepanjang itu ente berdoa. Bohong dah tuh. Ente punya hajat gak bakal kekabul, bohong nih. 40 hari ente bener-bener ada di masjid gitu. Pagi, siang, sore, malam. Di waktu-waktu sholat doang kok. Coba jajal nih 40 hari deh. Bikin absen begitu. Bikin absen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari di sini. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah. Ente absen dah. Di sininya nanti ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Ya, jadi satu kolom straight, ada kolom-kolom lagi gitu, bikin dengan anu sendiri aja. Nanti tinggal ente contreng, oh alhamdulillah ke masjid gitu.
Ini jajal dulu. Yang pertama ada Allah. Yang kedua nanti kita cicil ya. Sampai seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Tafsir yang udah berjalan tadi ya. Udah saya tuntaskan sebenarnya di ayat 14 bukan 15. Kan 14 belum dibahas nih. Yang Latiful Khabirnya. Secara mendeliti lagi. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuat saudara bisa memahami ilmu ya, kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang punya segala-galanya. Anda sudah belajar juga yang 15-nya bahwa berjalanlah ke semua penjuru tanah air dan penjuru dunia lalu carilah rezekinya, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, berikut ini adalah rekening pesantren punya masjid, barangkali saudara butuh ya untuk kemudian menyalurkan derma saudara semua. Ini nomor rekeningnya pemirsa. Rekening pembangunan Masjid Tahfiz Darul Quran atas nama Darul Quran. Ini rekening muamalat. Ini rekening syariah mandiri. Ini BNI Syariah, Mega Syariah, BCA, Mandiri, BRI, CMB Syariah. Ya. Nah, saya kasih waktu saudara untuk moto pakai handphone. Ya. Silakan saudara foto pakai handphone, tak gitu. Nah, sehingga suatu saat Anda punya rezeki, silakan kemudian berikan kepada Masjid Tahfiz Darul Quran. Insya Allah kapasitas 8.000 santri kita akan bangun. Jangan lupa tetap bagi masjid-masjid sekitar saudara. Karena masjid-masjid sekitar saudara sendirilah sebenarnya yang lebih membutuhkan. Kalau ada sisanya, saudara baru berikan kepada bangunan Masjid Tahfiz Darul Quran. Insya Allah mudah-mudahan segala aktivitas anak-anak, saudara yang akan mendapatkan pahalanya. Kalau sudah selesai mentransfer, silakan konfirmasi ke SMS 0815 1900 2828 SMS Center Darul Quran. Terima kasih, sampai ketemu di segmen 3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Baik pemirsa, kita masuk segmen 3, tapi tadi ada yang saya koreksi sebentar. Al-Khabir ini maha mengetahui ya. Jadi maha halus dan maha mengetahui. Segmen 3 ini kita masuk berarti O2-nya ayat ke-13 ya. 13, kemudian doanya hari ke-11. Baik. Kita masuk segmen O2 Al-Baqarah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah pemirsa, ayat ini kan rada panjangan nih. Ayatnya terdiri dari 2,5 baris. Nah sekali lagi buat pemirsa, cara ngapalnya tetap aja dicacak-cacak dan jangan dihabisin. Buat pemirsa yang ngapalnya susah, tetap aja misalkan apal aja dulu setengah baris misalkan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Segitu aja dulu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Kalau masih kepanjangan, wa idza qila lahum aminu kama, wa idza qila lahum aminu kama, wa idza qila lahum aminu kama. Ntar tinggal terusin lagi. Amanan nasu qalu. Amanan nasu qalu. Dinikmatin tahajud, habis subuh, duha, di perjalanan, istirahat kantor, istirahat ke kampus, lagi senggang, habis asar, menjelang pulang, menjelang tidur, dan sholat malam. Insya Allah. Sibukin dengan Quran, sibukkan Anda dengan Quran, maka Allah yang punya Quran akan mengurusi segala kebutuhan saudara. Dari mana kemudian judulnya? Tadi kan sudah bilang. Apa saya bilang judulnya? Kalau kemudian kayak saya kasih ilustrasi lah. Anda lagi bersama bos Anda. Lalu Anda punya was-was sama orang rumah. Ya Allah Pak, saya ninggalin anak lagi sakit. Udah beres. Nanti saya telepon teman saya dokter biar dia datang ke rumah ente. Insya Allah. Ente lagi main catur sama pimpinan. Atau main golf lah sama pimpinan itu. Terus ada telepon dari istri. Misalkan ada apa. Pasti bos ikut campur. Begitu juga Allah SWT. Kalau Allah melihat saudara memegang Qur'annya, menyibukkan diri dengan Qur'an, maka insya Allah segala urusan ente pada bakal dipenuhi oleh Allah.
Kita ulang lagi doa ya, ayat ke-13. Ikutin pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Al-Quran itu rezeki, jangan jauh-jauh dari Quran. Setiap hurufnya akan nambah kantong ente. Setiap hurufnya nambah tabungan ente. Setiap hurufnya nambah deposito ente. Nggak percaya, rasain aja. Bedain coba, tahun dimana Anda akraban diri dengan Quran sama tahun dimana Anda jauh dari Quran. Jangan sehari-sehari lu ngitungnya. Gue baca Quran nih, gue pengen tahu nih, dompet gue bertambah nggak? Dompet mah nggak bertambah, buat apa juga dompet bertambah? Isinya maksud saya apa? Jangan Selasa lo baca, Rebo lo pengen rezeki dong. Yang adil dong sama Allah, ya kan? Kita aja berbuat dosa, Allah sabar nungguin. Masa kita nggak sabar sih menunggu, kemudian anugerah Allah turun pada kita. Baik, kita masuk segmen doa. Ya, doa kita sekarang udah hari yang ke-11 pemirsa. Semoga Allah SWT menerima doa kita. Saya salut lah, ada teman-teman Twitter kepada saya @Yusuf_Mansur. Twitternya, perhatikan di layar kaca saudara, @Yusuf_Mansur. Betapa saya terenyuh gitu. Ada orang yang punya penyakit kanker lalu ikut berdoa. Dia meminta kepada Allah, bukan cuma masih dikasih harapan untuk bisa sembuh total, tapi juga minta kepada Allah agar ketika semua pemirsa berdoa, dia ikut berdoa, dia minta diampunin Allah dengan sebab kankernya itu. Ada orang yang punya hutang, ada yang minta didoakan supaya sabar. Bukan cuma lunas utangnya, tapi menjelang utang itu selesai dia minta sabar. Ada yang lagi pengen jodoh yang soleh-solehah. Ada yang pengen segera, ada yang udah bikin undangan, udah nyewa gedung, lalu minta didoakan supaya pernikahannya nanti lancar. Insya Allah, event doa inilah yang menjadi hak Anda semua. Dari Allah SWT lewat wasilah wisata hati pagi di Antv. Silakan saudara, mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, pemirsa lihat tuh, dengar tuh ya Allah, lagi pada doa. Doain dirinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang-orang tuanya. Orang-orang tua mendoakan kemudian anak-anaknya. Ya Allah, saya nggak dengar apa-apa dari doa mereka semua. Tapi Engkau mendengar semua doa. Karena Engkau adalah Al-Latiful Khabir. Yang maha lembut lagi maha mengetahui. Ya Allah, kami inilah ciptaan-Mu. Ala ya'lamu man khalaqa. Siapa sih yang menciptakan kami semua? Tentu adalah Engkau ya Allah. Engkau juga yang bisa mewujudkan segala doa dari kawan-kawan semua. Pemirsa yang saat ini ada di depan saya, mudah-mudahan Kau kabulkan ya Allah. Engkau bikin sabar juga, baik sangka, ikhlas, ridho, menerima segala keputusan-Mu, kehendak-Mu, kejadian dari-Mu. Kau jadikan juga teman-teman jadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur, yang banyak syukurnya daripada ngeluhnya. Bahkan gak ada dah ngeluhnya, yang ada cuma syukurnya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya Allah, kabulkan doa kami. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Engkau sendiri yang menyuruh kami berdoa kepadamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabtal masir. Jemaah yang ketinggalan doanya, masukin deh dalam rombongan doa pagi ini. Masukin. Biar menikmati amin bersama-sama para malaikat-malaikatmu ya Allah. Dan bersama seluruh masyarakat yang mencintai dan mengikuti acara Antv ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tidak lupa kami meminta padamu ya Allah, agar berkah Kau berikan kepada Antv dan semua keluarga besarnya yang sudah menjadikan kami secara izin-Mu bisa berdoa bersama dan menuntut ilmu bareng. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, minta doa khusus buat Masjid Tahfiz
Yang tadi di segmen 2 saya jelaskan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Setiap rupiah yang masuk sebagai sedekah Anda, mudah-mudahan mendapat pahala juga teman-teman di Antv semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.